Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Yusuf Catur The Best of Tricks. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, kali ini saya akan membuka partai dari sang juara dunia catur keempat, Alexander Alekhine dari Rusia. Yang mana Alexander Alekhine ini menjadi juara dunia di usia 54 tahun setelah mengalahkan Raul Capablanca. Di partai ini antara Alexander Alekhine melawan Levi Rosanov pada tahun 1907. Dan ini Alekhine megang buah putih. Dimulai dari E4 dan dijawab dengan E5. Kuda F3 dijawab dengan kuda C6. Dilanjutkan dengan putih langkah pion D4 langsung dan diterima. Kuda pukul pion dan kuda ke F6. Pembukaan Skotlandia teman-teman. Dilanjutkan dengan kuda pukul kuda dan B kali kuda. Dilanjutkan dengan gajah ke D3 untuk melindungi pion yang di E4 tersebut, dan dijawab dengan langsung menantang peraduan sentrum, yakni pion di D5. Diterima I kali D5, C kali D5. Di sini putih langsung rokade teman-teman. Dan di posisi struktur bangunan, tentu arah serangan daripada putih total adalah ke sayap raja teman-teman. Dijawab oleh hitam, gajah ke E7 dan kuda ke C3. Dengan kuda ke C3 ini berniat untuk menggempur ke sayap raja melalui kuda ke E2 teman-teman. Dijawab oleh hitam dengan langsung rokade dan langsung dipin kuda yang di F6 oleh gajah. Setelah didorong pion yang di C6 tersebut, langkah putih langsung menaikkan menteri. Dan di sini pilihan daripada hitam cukup banyak, yakni dengan mengembangkan gajah dan juga benteng yang di A8 agar terhubung dengan menteri. Dilanjutkan dengan mengancam menteri tersebut dan menteri bergeser ke G3 teman-teman. Jika gajah ini tidak dipindah, tentu kuda yang di F6 dipukul oleh gajah dan gajah terang hitam harus hilang ketika terjadi pertukaran. Maka jawaban daripada Levi saat itu menggeser gajah ke H5. Dilanjutkan dengan menteri ke E6, ke E5 teman-teman. Dan di sini menantang peraduan karena gajah terang putih sangat tajam ke H7. Dipukul gajah tersebut dan H kali gajah. Dilanjutkan dengan benteng ke D1 dan dijawab dengan gajah ke D6 mengancam menteri. Menteri di sini langsung bergeser ke D4 teman-teman, dan dilanjutkan langkah tajam menteri ke C7 menuju pion yang di H2. Di sini jawaban putih dengan menggeser menteri ke H4 tersebut sekaligus melindungi, dan jika hitam ini tidak menggerakkan kuda, tentu sasaran target berikutnya jika kuda itu tetap dan putih jelas unggul satu pion. Dilanjutkan dengan kuda mengancam gajah, dan di sini gajah langsung ke E3. F5 dijawab dengan F4. Langkah taktis yang dilakukan oleh hitam juga sekaligus membongkar sayap raja teman-teman. Dan di sini dimulainya langkah daripada brilian Levi teman-teman, membiarkan kuda yang di H7 tersebut. Dan jika menteri tertarik, tentu dia harus kehilangan menteri karena diancam dengan benteng H8. Menteri terjebak di situ. Hanya ditukar dengan 2 perwira. Di situ langkah putih teman-teman tidak tertarik dengan kuda, yakni dengan menggeser gajah ke D4. Jika kuda tetap dibiarkan di petak tersebut, tetap dipukul, dan ancaman berikutnya adalah pion yang di G7.
dijawab oleh hitam dengan menggeser benteng sekaligus melindungi kuda dan benteng ke E1. Dijawab lagi oleh putih dengan benteng ke E1 tersebut dan hitam menggerakkan kuda sekaligus mengancam menteri. Menteri lari ke G5 dan kuda ke G4. Langkah ini terlalu cepat kuda untuk mengancam pion yang di H2 teman-teman. Karena langkah kuda tersebut dengan digeser pion ke H3, tentu kuda sudah kehilangan inisiatifnya. Di partai dilanjutkan dengan putih memaksa raja untuk memukul benteng tersebut. Karena jika tidak dipukul, target putih tentu dengan leluasa memukul pion yang di G6. Langkah paksa ini diterima oleh hitam dengan memukul benteng. Menteri cek dengan memukul pion dan raja lari ke D7. Cek lagi oleh menteri dengan memukul pion F5 dan bergeser ke D8, dan di sini kuda dipukul teman-teman. Satu kualitas ditukar dengan pion dan kuda. Sengaja membuang kualitas tersebut untuk mengambil inisiatif serangan penuh. Dilanjutkan dengan penjagaan pion yang di G7, dan di sini langsung menteri diblok langkahnya dengan benteng ke E1. Setelah itu dijawab dengan menteri diadu oleh hitam dan putih menolak untuk peraduan tersebut dengan menggeser ke G5. Dijawab lagi raja ke C7 dan persiapan benteng naik ke E3 ini untuk didudukan ke posisi serang sayap menteri teman-teman. Dijawab oleh hitam dengan menggeser duluan raja karena takut ada ancaman cek tersebut, dan kuda langsung bergeser ke E4 dengan ancaman sekak seter di situ. Di sini benteng diajak peraduan teman-teman, dan putih menolak dengan cek ke B3. Dilanjutkan dengan raja bergeser ke A8, dan ini merasa sangat aman karena tidak ada celah untuk putih masuk menyerang atau menakut-nakuti raja lagi di sini. Langsung dijawab oleh putih dengan menteri ke G3. Ini menambah garis serang di sayap menteri sekaligus mencegah benteng cek ke E1. Langkah taktis itu dilakukan membuat hitam dipaksa untuk bertahan teman-teman. Dilanjutkan dengan benteng ke H6 mencoba menyusun benteng, dan dibalas dengan menteri ke D3. Di sini dibiarkan cek tersebut di E1, tapi dengan target kunci putih adalah menteri ke A6, dan dijawab oleh hitam. Betul-betul disusun benteng tersebut dan langsung ditutup dengan gajah. Dan dilanjutkan dengan pion ke C5. Targetnya jelas bahwa ancaman menteri dan benteng. Jawaban jenius dari Alkin teman-teman dengan menggeser benteng tersebut ke B5. Jika pion ini tetap dipaksa ke C4, tentu pion yang di D5 tersebut dipukul oleh menteri. Langkah partai dilanjutkan dengan benteng menjaga pion tersebut, dan di sini berniat untuk didorong pion yang di D4 dan diadu duluan oleh putih. Takut didului masuk. Dilanjutkan dengan diancam, dan ini adalah langkah blunder daripada hitam dengan menaikkan pion tersebut ke A6 teman-teman. Di mana langkah blundernya? Di sini detik-detik hitam kehilangan jati dirinya untuk bertahan atau menyerang, karena langkah ini sangat jelek. Dipaksa oleh putih, kualitas itu dikembalikan dengan cek kuda ke B6, dan ini wajib dipukul, jika tidak harus kehilangan menteri. Maka diterima oleh hitam pukulan dan benteng pukul benteng.
Selanjutnya dilakukan oleh hitam dengan mengancam benteng tersebut pakai raja ke A7, dan di sini dilindungi dengan diagonal menteri langsung ke G6. Target adalah pion yang di A6, dan satu-satunya pion tersebut bisa dilindungi hanya dengan menteri ke A4, dan itu dilakukan oleh Levi. Dijawab lagi oleh putih langkah taktis tersebut dengan menggeser benteng ke B3, mencegah cek sekaligus ancaman checkmate di petak B6. Dijawab oleh hitam, menteri tersebut diajak peraduan, dan di sini memang langkah paksa karena satu-satunya melindungi petak itu hanya menteri ke C6, dan itu langkah terbaik. Jika menteri ke A5 maka datang cek ke F7, checkmate di B7 teman-teman. Langkah paksa tersebut dan merupakan terbaik. Dijawab oleh putih, ini detik-detik menyerahnya Levi teman-teman, dengan menteri cek ke F7. Di sini adalah satu-satunya langkah raja bergeser, itu yang terbaik. Jika ditutup dengan benteng tentu dipukul oleh gajah. Sekaligus kalau memang dia maksa mukul lagi, dia harus kehilangan menteri. Dan langkah terbaik ini memang raja hanya satu petak, yaitu ke A8. Setelah raja ini ke A8 teman-teman, ini satu langkah daripada Alekhine membuat Rosanov Levi itu menyerah. Kemana langkahnya adalah memukul pion yang di D5 tersebut. Dan ini dia langsung merebahkan raja karena dipaksakan. Tidak mungkin, menteri tidak bisa bergeser kemana, diadu pun tidak bisa, dan dia gagal melindungi petak kematiannya yang di B7. Maka dia langsung menyerah teman-teman. Baik, di partai ini teman-teman adalah partai sangat brilian atau paling brilian di tahun 1907 dari Alekhine. Semoga bermanfaat untuk teman-teman insan pecinta catur, khususnya sahabat dari Problem Catur. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.